Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2018. Di sini saya membuat video untuk mata kuliah legal drafting dan juga untuk sebagai penuntasan tugas mata kuliah legal drafting. Yang ingin saya bahas di sini adalah tentang Proglenas atau Program Legislasi Nasional yang diterapkan pada tahun 2015 sampai 2019, yang maksud tersebut diciptakan adalah program legislasi nasional itu untuk suatu rancangan atau suatu rancangan atau suatu sistem yang terperinci, detail, terpusat, atau juga final, untuk mencapai final dalam pembahasan perundang-undangan. Maka dari itu Proglenas itu sendiri sangat dibutuhkan hingga saat kini. Itu juga seharusnya dapat diterapkan oleh pemerintahan, karena juga pemerintah sejatinya harus membuat semacam tatanan atau juga semacam rencana yang dapat digunakan nantinya untuk kepentingan masyarakat Indonesia bersama. Di sini akan saya katakan bahwa ketika masyarakat menjalankan peraturan undang-undang tersebut, maka pemerintah harus terperinci, jelas, dan juga pastinya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Memang ketika masyarakat tidak terima dengan keputusan tersebut, maka pemerintah akan menjadi sasaran masyarakat karena tidak tersusun atau juga tidak tersusun dan juga tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sejatinya prolegnas itu dibuat atau diterapkan karena untuk memperkecil atau memperkecil ruang kesalahan pemerintah untuk membuat suatu perundang-undangan untuk masyarakat Indonesia, dan juga memperluas cara-cara pemerintah agar lebih efisiensi dalam mengajukan perundang-undangan, dan juga nantinya itu sebagai timbal balik dari peraturan tersebut untuk pemerintah itu juga nantinya. Namun ketika masyarakat salah menilai apa itu prolegnas, masyarakat akan berpikir bahwa
itu suatu peraturan yang baru lah, suatu peraturan yang merugikan masyarakat lah, atau bahkan peraturan atau sistem yang tidak jelas untuk Indonesia, negara Indonesia. Padahal di sini pemerintah sangat meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan perundang-undangan, karena dalam hal tersebut nantinya akan berimbas atau ada impactnya terhadap pemerintah itu sendiri. Bila mana pemerintah tidak jelas menjalankannya, maka pemerintah itu jugalah yang akan kena nantinya. Dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih paham, harus lebih pintar dalam memilih atau mencerna suatu berita-berita yang ada di luar. Dan juga kita mestinya percaya terhadap anggota-anggota dewan yang sudah memiliki hak untuk menampung atau menerima usulan dari masyarakat Indonesia dan nantinya akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Dalam hal pembuatan undang-undang, tentu peran Dewan Perwakilan Rakyat sangat dibutuhkan, dan juga fungsi dari prolegnas itu sendiri akan sangat membantu bagi mereka, karena akan ada suatu batasan, atau akan ada suatu semacam kayak standar gitu, semacam standar ketentuan pembuatan perundang-undangan yang lebih dinaikkan dan juga menguntungkan bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, ketika standar prolegnas dinaikkan, maka pastinya akan menjadi suatu hal yang positif bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat, karena akan terfokuskan pada peraturannya, bukan dari cara mereka membuatnya, tapi apa isi dari peraturan tersebut, dan juga akan menjadi suatu ambang-ambang batas dari cara Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk peraturan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berterima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.